Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ramadan. Saya dari kelas 2A TBI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ulumul hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan bentuk-bentuknya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami ajaran Islam melalui hadis. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Hadis berisi perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta menjadi dasar syariat Islam. Bentuk-bentuk hadis sendiri yang perlu kita ketahui ada 5, yaitu salah satunya adalah hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, untuk yang ketiga ada hadis takriri, dan yang keempat hadis ahwal, satu lagi yang kelima hadis hammi. Mungkin masih banyak lagi, tapi yang akan kita bahas secara lebih rinci memahaminya yaitu tentang kelima hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berisi perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk hadis yang paling banyak kita temukan dan sangat penting karena berisi petunjuk langsung dari Nabi mengenai berbagai aspek kehidupan. Contohnya hadis qauli yang terkenal adalah tentang niat. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkannya sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini menunjukkan bahwa keikhlasan dan niat tulus sangat penting dalam setiap amal perbuatan, termasuk dalam ibadah dan aktivitas lainnya. Selain itu, ada hadis yang berisi petunjuk tentang kejujuran, salam, dan sedekah. Misalnya, Nabi pernah bersabda agar kita jujur mengucapkan salam kepada semua orang, dan sedekah akan membantu membersihkan hati dan harta kita. Hadis ini mengajarkan kita untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai bagian dari iman. Kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li sendiri adalah hadis yang berisi tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi ini menjadi teladan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Contohnya adalah tata cara sholat, tata cara berwudu, cara melakukan ibadah haji, dan zakat. Sebagai contoh, Nabi pernah sholat di atas tunggangannya, dan beliau menghadap ke mana saja tunggangannya menghadap, menunjukkan bahwa tata cara dan adab dalam beribadah sangat dianjurkan. Hadis fi'li ini sangat penting karena menunjukkan praktek langsung Nabi dalam menjalankan syariat Islam, sehingga kita dapat meniru dan mengikuti langkah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga ada hadis takriri, yaitu hadis yang berisi ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan atau perkataan para sahabat yang dilakukan di hadapan beliau. Nabi diam dan tidak membantah atau menegur tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan izin atau pengakuan terhadap perilaku tertentu yang dilakukan oleh sahabatnya.
Contohnya adalah ketika sahabat berbuat sesuatu yang baik dan Nabi membiarkannya. Itu menandakan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan termasuk sunnah. Hadis takwiri ini penting sebagai bentuk pengakuan langsung dari Nabi mengenai berbagai tindakannya yang dilakukan sahabatnya dan menjadi petunjuk tentang apa saja yang diperbolehkan dalam Islam. Dan untuk yang keempat yaitu ada hadis ahwal, adalah hadis yang membahas tentang keadaan fisik, sifat-sifat, kepribadian, dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi adalah orang yang paling tampan, berakhlak mulia, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Hadis ini memberikan gambaran lengkap tentang pribadi Rasulullah yang menjadi teladan seluruh umat Islam. Memahami hadis ahwal ini sangatlah penting agar kita lebih memahami karakter dan sifat Nabi secara lengkap, sehingga kita dapat meneladani kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari semua bentuk hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hadis merupakan sumber ajaran langsung dari Islam yang sangat penting. Bentuk-bentuk hadis ini membantu kita memahami isi hadis secara lebih luas, mulai dari perkataan, perbuatan, hingga keadaan pribadi Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga kita harus mampu mengamalkan ilmu yang kita pelajari dari hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebab mempelajari hadis tidak hanya sekedar untuk mengetahui, tetapi juga untuk diamalkan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai penutup, mungkin saya ingin mengingatkan bahwa memahami ulumul ini sangat penting. Ulumul hadis ya, itu sangat penting agar kita dapat membedakan hadis sahih dan dhaif, serta mengetahui kedudukan dan konteks setiap hadis yang kita temui. Buat teman-temanku yang berbahagia, melalui pemahaman kita tentang ulumul hadis, kita menjadi lebih paham akan pentingnya mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan mengenali berbagai bentuk hadis seperti hadis qauli, fi'li, takriri, hammi, dan yang lainnya, kita dapat lebih bijak dalam menilai dan memahami ajaran Islam yang begitu kaya dan lengkap. Semoga ilmu yang kita dapat pelajari hari ini menjadi landasan kuat dalam memperkuat keimanan kita, serta mampu menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan akhlak mulia sesuai teladan Nabi Muhammad SAW, mari kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu, memperdalam pengetahuan, dan mengamalkan apa yang kita pelajari, agar keimanan kita tidak hanya sebatas teori, melainkan kemampuan menjadi amalan nyata yang mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa ilmu tanpa amal hanyalah suatu kebodohan, dan hanya dengan amal kita mampu membuahkan ketakwaan yang sejati. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, memberi keberkahan dalam setiap usaha kita dalam menuntut ilmu dan memperbaiki diri, serta menjadikan kita pribadi yang selalu istiqomah dalam menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan. Akhir kata, mari kita tingkatkan usaha kita dalam menuntut ilmu, memperkaya wawasan tentang hadis dan Nabi, dan menjadikan ilmu tersebut sebagai pedoman hidup demi meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk hadis dalam ilmu ulumul hadis. Semoga
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga buat yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.